Halo semua Sobat Diva dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Udah lumayan lama ya saya tidak menyapa kalian. Rasanya kangen kalau tidak menyapa. Bukan saya saja yang boleh menyapa, kalian juga boleh menyapa saya loh. Manfaatin kolom komentar buat kita saling sapa. Dengan hati yang terbuka lebar, saya sangat senang jika Sobat Diva menerima ajakan pertemanan ini. Semoga kehadiran saya bisa diterima di hati kalian dan bisa menjadi teman baik buat kalian semua. Kalian bisa request ke saya, Diva, tolong dong bahas soal ini, tolong dong bahas itu. Selama saya bisa, pasti akan saya bahas di sini. Semua tak lain dan tak bukan hanya untuk kalian semua, Sobat Diva yang aku sayangi dan aku kasihi. Langsung aja. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pecundang dan pemenang. Kita akan bahas pecundang terlebih dahulu. Apa itu pecundang? Arti pecundang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang kalah atau dikalahkan. Pecundang juga bisa didefinisikan sebagai orang yang menipu atau menghasut. Seorang pecundang biasanya selalu menghadapi kegagalan ketika berusaha. Ia selalu berputus asa dan enggan mencobanya lagi. Seorang pecundang beranggapan bahwa kegagalan adalah akhir dari segalanya. Padahal pemikiran tersebut adalah salah. Seorang ilmuwan Eropa, Thomas Alva Edison pernah berkata, "Banyak kegagalan dalam hidup ini karena orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." Dijelaskan dalam buku Mendidik Pemenang Bukan Pecundang, karya Dita Putih tahun 2016, seorang pecundang biasanya tidak mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Lantas bagaimana ciri-ciri seorang pecundang? Seorang pecundang biasanya, pertama, selalu beralasan untuk gagal. Pecundang selalu punya alasan untuk gagal karena orientasinya selalu mengarah ke sana. Wajar bila kita melihat orang yang hidupnya selalu mengeluh, maka dia akan terbiasa mengeluh dengan hal apapun. Mereka tidak pernah melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Yang kedua, tidak pernah mengupayakan keberhasilan. Seorang pecundang sulit untuk mengupayakan keberhasilannya karena dalam diri mereka tidak muncul keselarasan antara angan-angan dan perbuatan. Mereka hanya pandai berhayal, namun malas berjuang. Contoh, ingin kaya tapi malas bekerja keras, pengen dapat jodoh yang baik tapi malas memperbaiki diri, pengen dapat pekerjaan yang bagus tapi malas berusaha. Yang ketiga, menginginkan keberhasilan instan. Seorang pecundang selalu menginginkan keberhasilan yang instan. Itulah mengapa mereka kerap mencari cara yang kotor untuk meraih keberhasilan tersebut. Misalnya dengan korupsi, menipu orang, dan lain-lain. Mereka cenderung minim aksi dan enggan mencari solusi. Kekurangan sekecil apapun yang ada dalam dirinya selalu dijadikan alasan untuk berhenti berjuang. Terkadang mereka juga membandingkan kekurangan mereka miliki tersebut dengan orang lain. Yang keempat, tidak pernah konsisten. Konsisten adalah kunci dari keberhasilan. Namun seorang pecundang tidak memiliki nilai ini dalam diri mereka. Mereka cenderung cepat bosan dan enggan menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Saat gagal, mereka akan berhenti dan menyerah. Kegagalan dianggap sebagai akhir dari segalanya, sehingga ketika diberi kesempatan yang sama, mereka akan menolaknya dengan alasan takut gagal. Sedangkan ciri-ciri seorang pemenang adalah, pertama, memiliki niat dan tekad yang kuat. Niat dan tekad merupakan dua hal dasar yang harus dimiliki para jiwa pemenang. Niat saja tidak akan cukup tanpa diikuti dengan tekad yang kuat. Begitu juga sebaliknya. Niat dan tekad itulah nantinya akan menjadi inspirasi terbesar untuk meraih kesuksesan. Seorang jenius sekelas B.J. Habibie pun meraih kesuksesan tidak semata-mata didukung oleh tingkat kecerdasan saja, melainkan juga didukung oleh niat dan tekad yang kuat. Yang kedua,
melakukan usaha yang maksimal. Setelah punya niat dan tekad, direalisasikan melalui action atau usaha. Kita tidak perlu risau apakah usaha kita akan membuahkan hasil atau tidak, karena hasil yang kita peroleh pada dasarnya sesuai dengan usaha kita. Jika sudah berusaha dengan maksimal, yakinlah hasil akan diperoleh juga akan maksimal. Yang ketiga, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Pandai mengatur waktu, karena waktu itu seperti pedang. Waktu akan terus berjalan, dan peristiwa yang telah terjadi tidak akan bisa terulang kembali. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kita sering menganggur, apalagi melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang keempat, senantiasa berdoa. Sadarilah bahwa sejatinya berdoa tanpa berusaha itu sia-sia. Sedangkan berusaha tanpa berdoa membawa kita pada sifat yang sombong. Dengan berdoa, kita meminta restu kepada Tuhan, menyerahkan hasilnya atas usaha-usaha kita kepadanya. So, apakah kalian termasuk pecundang apa pemenang? Kalau menurutku, nggak apa-apa kalau sekarang belum jadi pemenang. Namun, setidaknya mulai sekarang, ubah mindset kalian agar mempunyai jiwa pemenang. Selamat berjuang. Good luck, peace and respect for anything. Salam Dia Diva.